Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Isbah Khalili dari MA Kutsa Putri. Saya peserta PPG Teljab 2025 dari UIN Antasari Banjarmasin dengan NIM 24041132149. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran, terlebih dahulu kita membaca doa dulu. Siapa yang mau memimpin doa? Saya. Ya, silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Rabbil firli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Saya ingin mengabsen terlebih dahulu. Ambil nasihatnya ya. Ambil tertulis ya. Bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Siap bisa. Sehat semua ya? Ya, supaya lebih semangat, coba semuanya berdiri. Siap. Tarik nafas dalam-dalam. Hembuskan. Hembuskan semua beban-beban kalian. Kita sudah lebih fresh. Pagi ini kita akan mempelajari tentang haji dan hukumnya ya, haji dan umroh. Tapi untuk yang pertemuan awal ini kita hanya mempelajari bab haji. Sebelum memasuki materi, saya ingin bertanya terlebih dahulu. Ada nggak yang sudah pernah haji? Sudah pernah umroh? Bukan haji ini sudah pernah umroh. Nah, jadi nanti ada perbedaan antara haji dan umroh. Yang kita bahas di sini nanti yang haji dulu, yang umroh nanti di pertemuan berikutnya. Pernah nggak kalian sudah membaca-baca tentang tema haji, materi haji? Di mana? Internet. Sosial media. Kita. Anak-anak, ini nanti kita akan mempelajari bab haji. Tujuan utamanya yang pertama adalah kita mengetahui apa itu pengertian Haji. syarat, rukun, wajib dan sunnah Haji. bagaimana tata cara pelaksanaan Haji. dan nanti yang terakhir adalah macam-macam Haji. kalian harus dalam materi ini bisa menjalankan takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini kaitannya dengan haji. Orang yang mampu itu memang wajib melaksanakan haji sebagai takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan nanti kalian itu harus punya sikap gotong royong, berpikir yang kritis, terus kreatif, dan berakhlak mulia. Setelah itu kalian harus berta'adub. Nah, nanti saya akan memberikan kalian kebebasan ya. Kamu bisa mempelajari materi, nanti silakan bisa tonton materi lewat TV ini atau bisa membaca, nanti itu ada buku paket silakan dibaca, atau nanti untuk pengayaan saya kasih materi tentang haji ya. Oke, silakan mungkin yang mau membantu saya akan mencari materi tentang haji, materi haji kelas. Nah, ini Mbak Acil yang sudah pernah umroh, saya kasih tambahan materi tentang haji. Akan membahas tentang tata cara Jadi anak-anak boleh memilih ya, mau nonton ini silakan, mau lewat paket silakan, terserah. pada haji hanya diwajibkan sekali seumur hidup. Yang pertama berikhram. Yang kedua wukuf di pada
Yang ketiga, mabit di Muzdalifah. Yang keempat, melempar jumroh. Yang kelima, tawaf ifadah. Yang keenam, mengerjakan sa'i. Tahallul ialah menggunting rambut. Jadi anak-anak setelah melihat video tadi, nah rangkaian haji yang pertama itu adalah niatnya nawaitul setelah ihram, terus nanti tanggal 9 berangkat ke Arafah. Untuk wukuf di Arafah itu siang, ya wukufnya mulai siang sampai terbenamnya matahari. Ketika terbenam matahari mulai berjalan menuju ke Muzdalifah, ya, karena buahnya biasanya macet, sudah nggak mungkin naik bis, nggak mungkin naik bis. Kalau dari Mekah ke Arafah itu masih naik bis. Begitu Arafah ke Muzdalifah, buahnya yang jalan kaki, harus menginap di Muzdalifah sampai subuh, ya. Nah, nanti terus setelah subuh berarti tanggal berapa? 10 Zulhijjah. Kalau di sini berarti nanti sholat Idul Adha. Nah, di sana terus itu nanti yang tanggal 10 itu melempar jumroh. Jadi ada 3 tempat melempar jumroh, ya. Ula, Wusto, tapi yang dilempar di tanggal 10 hanya Aqobah saja, ya. Yang dilempar hanya Aqobah saja. Nanti yang tanggal hari tasyrik tanggal berapa? 11 Zulhijjah itu nanti yang dilempar 3-3-nya. Ula, Wusto, Aqobah. Lemparnya berapa kali? 7 kali. Ketika melempar apa yang dibaca? Sambil diniati melempar setan. Sambil diniati melempar setan, karena ada ceritanya dulu ketika Nabi Ibrahim digoda sama setan ketika mau menyembelih putranya Nabi Ismail, lalu setan itu dilempari batu karena mau menggoda supaya Nabi Ibrahim gak jadi menyembelih Nabi Ismail. Ibu Hajar juga digoda, Nabi Ismail juga digoda, makanya sampai 3 kali, melemparnya 7 kali. Nah, setelah selesai tanggal 11, 12, 13 kembali lagi ke Mekah. Nah, kembali ke Mekah untuk masuk ke Masjidil Haram. Tawafnya 7 kali putaran. Caranya tawaf itu kebalikan jam kiri. Mulainya dari rukun Hajar Aswad. Rukun Hajar Aswad itu rukunnya itu urut dengan negara Indonesia, ya. Jadi misalnya, ya, ini kan negara Indonesia, ya. Ini pojok, ya, misalnya. Kan pojok 4, 1, 2, 3, 4. Ini pojok sini. Ini kalau ke sini ini negara Indonesia. Ini disebut rukun Hajar Aswad. Sebelah sini ini rukun Iraki, karena kalau ke sana itu sampai ke Irak. Kalau sini rukun Syami, kalau ke sana sampai Syam. Dan yang sebelah situ itu rukun Yaman. Berarti mulainya dari sini. Dari sini ini harus urut dengan rukun Hajar. Ini terus sampai urut Hajar Aswad baru 1 kali, 2 kali, 3 kali sampai 7 kali. Nah, itu ada banyak sekali syarat-syaratnya, ya. Nanti bisa dibaca lagi syarat-syaratnya ketika tawaf, ya. Terus setelah tawaf selesai, nah itu nanti sa'i, ya. Dekat kalau dari pelataran Ka'bah, ya. Kalau dapat yang di pelataran Ka'bah agak ringan, karena mutarnya nggak terlalu jauh. Tapi kalau nggak dapat di yang pelataran Ka'bah, itu harus di tingkat 2 atau tingkat 3 di dalam bangunan itu. Wah, itu bisa berjam-jam untuk sekali tawaf, ya. Tapi kalau di pelataran itu paling sekali tawaf 7 kali putaran bisa ditempuh 1 sampai 2 jam bisa. Tapi kalau di atas itu mungkin 3 sampai 5 jam baru selesai. Nah, setelah dari situ terus menuju ke tempat untuk sa'i. Dari Bukit Safa ke Marwah. Safa Marwah dihitung 1, Marwah ke Sofa 1,
1 berarti 2. Berarti nanti selesainya di mana? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berarti marwah ya, selesainya di marwah. Nah, ketika selesai di marwah inilah sa'i, terus tahal, menggunting rambut, selesailah haji. Mungkin ada yang mau bertanya seputar materi haji tadi? Boleh nggak kalau untuk itu naik kursi roda? Ya, ini ada pertanyaan bagus. Tawaf itu kan jalan ya. Nah, itu pertanyaannya, kalau mungkin orangnya sudah tua. Nah, ini boleh nggak pakai kursi roda, Bu? Boleh. Dikiaskan dengan zaman dulu itu ada yang tawaf naik kendaraan. Ada yang Rasulullah itu tawafnya sambil naik unta. Yang penting mengelilingi Ka'bah, yang penting putarannya berlawanan arah jarum jam, itu boleh. Makanya sekarang ini yang lebih modern itu naik apa namanya, ya, skuter ya, kan ada itu bayar. Skuter itu bayar. Nanti tempatnya di lantai paling atas. Berkelompok sesuai kelompoknya ya. Silakan kalian diskusikan kembali tentang ketentuan haji ya, mulai dari pengertian haji, syaratnya, rukun, wajib haji, tata cara urutan pelaksanaan haji. Nah, nanti terus kalian presentasikan kembali. Ini simulasi lembar kerja untuk lebih memudahkan kalian dalam berdiskusi ya. Kesulitan. Itu Pak, wukuf itu ngapain? Hukum itu ya hanya berdiam diri, ya memperbanyak zikir. Nah, tapi misalnya nggak baca zikir, nggak baca Quran, sudah sah. Pokoknya dia datang ke Padang Arafah. Sudah ya anak-anak untuk diskusinya. Sekarang waktu kalian untuk mempresentasikan. Pengertian haji yaitu menyengaja mengunjungi Ka'bah untuk mengerjakan ibadah yang meliputi tawaf, sa'i, wukuf dan ibadah-ibadah lainnya untuk memenuhi perintah Allah dan menggarap keriduannya dalam waktu yang telah ditentukan. Menjauhkan diri dari muharramat ihram dan yang terakhir adalah tawaf adat. Apakah ada pertanyaan? Saya. Apa perbedaan rukun haji dan wajib haji? Ya, kalau rukun haji itu kalau ditinggalkan hajinya tidak sah. Sedangkan wajib haji jika ditinggal dia wajib membayar denda atau denda. Oh, seperti itu. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya, Bos. Selanjutnya kelompok 5. Akan mempresentasikan tentang ibadah haji. Macam-macam haji. Yang pertama, haji ifrad adalah mendahulukan haji daripada umroh. Yang kedua ada haji tamattu. Haji tamattu adalah mendahulukan umroh daripada haji. Yang ketiga ada haji kiram. Haji kiram adalah mengerjakan haji dan umroh secara bersamaan tetapi dengan dua niat. Ada yang mau ditanyakan? Jika meninggalkan sunnah haji apakah tidak apa-apa? Tidak apa-apa. Kan hanya sunnah, tidak wajib. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke anak-anak, saya kira untuk presentasinya sudah cukup, sudah bagus untuk hasil diskusinya ya. Jadi saya kira anak-anak sudah cukup memahami daripada syarat-syarat haji, rukun, wajib, sunnah. Bahkan tadi ada yang bertanya perbedaan rukun dan Wajib. haji. Terus ada yang bertanya sunnah haji kalau ditinggalkan itu
seperti apa? Ya nggak apa namanya sunnah. Sunnah itu kalau dikerjakan mendapat kalau tidak dikerjakan tidak dikerjakan. Jadi haji itu memang kewajiban bagi umat Islam yang mampu ya. Mampu di sini ada dua. Satu mampu secara fisik, dua mampu secara finansial ya. Umurnya sudah lebih dari 70 tahun. Terus dia terkena stroke. Ya, bisa berangkat enggak? Enggak. Wajib enggak? Ya tidak lah, dia kena stroke terus gimana? Artinya dia enggak wajib karena dia tidak mampu. Untuk yang terakhir, kesimpulan dari materi haji pada kesempatan kali ini bahwasanya haji itu ada syarat rukun. Syaratnya ada berapa tadi? 5. Apa saja? Artinya kalau nggak memenuhi 5 ini nggak wajib. Orangnya kaya tapi gila, wajib nggak? Kaya punya uang tapi masih kecil juga belum wajib. Dia diajak orang tuanya haji ya nggak apa-apa, tapi mestinya belum wajib kalau belum Terus rukun haji, apa saja rukun haji? Terus ada wajib haji, kalau nggak dikerjakan harus diganti dengan bayar dam, apa saja? Mikot, terus bermalam dilarang. Artinya kalau hal dilarang ini kalau dikerjakan dia wajib bayar denda. Sunah-sunah haji diantaranya sunah-sunah haji membaca talbiyah, apalagi melaksanakan tawaf kudum itu ketika baru datang sampai di Makkah, masuk Masjidil Haram, bukan sholat kesunahannya. Kalau kita masuk masjid kan sunahnya kan sholat haji, tapi kalau kita masuk ke Masjidil Haram bukan sholat tapi tawaf kudum. Terus apa lagi? membaca sholawat dan doa sesudah bacaan talbiyah. Baca sholawat setelah baca talbiyah. Terus tawaf yang terakhir namanya apa? Sebelum meninggalkan kota Mekah biasanya itu sebelum pulang ke Indonesia atau yang kloter pertama itu nanti setelah dari Mekah ke Madinah untuk ziarah Nabi. Yang sebelum meninggalkan kota Mekah itu ada tawaf namanya tawaf. Sebelum terakhir saya minta kalian untuk menulis pengalaman belajar kita. Alhamdulillah pembelajarannya menyenangkan, seru, efektif, mudah dimengerti. Tidak bosan soalnya nonton materi dari TV lewat animasi. Bagaimana pembelajaran anak-anak untuk hari ini? Untuk pembelajaran berikutnya saya kasih tugas ya, kalian mencari informasi tentang umroh ya. Kan tadi sudah haji, besok ramalan berikutnya adalah umroh. Nah, saya kasih tugas mencari informasi tentang umroh karena umroh dengan haji itu ya hampir mirip, hanya ada beberapa perbedaan. Nanti kamu cari perbedaannya itu apa. Oke, mari kita tutup pembelajaran kali ini dengan membaca tasbih bersama-sama. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.